kerjanya cuma tidur tapi bisa jadi wali. Emang kalau nggak Ramadan boleh pacaran? Tapi diangkat menjadi wali karena tidur. Gimana? Karena tidur. Kenapa kok manusia itu masih bisa melakukan hal-hal kejahatan? Padahal kan iblis atau setannya kan dibelenggu gitu kan. Terus gimana tuh? Nak semanda harus kuat. Ada stikernya loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Pringsewu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Rosa Febri Nurusmani akan memandu podcast kita pada hari ini. Podcast kita pada episode kali ini merupakan podcast yang istimewa karena yang mengisi adalah guru SMA Negeri 2 Pringsewu. Anggota podcast SMA Negeri 2 Pringsewu yang berisikan peserta didik sebagian melaksanakan ujian sekolah dan sebagian lainnya mempersiapkan untuk olimpiade. Oke, kali ini langsung bersama dengan guru agama di SMA Negeri 2 Pringsewu, tepatnya Bapak Diki Tristiawan. Mungkin kita bisa sapa dulu Sobat Semanda yang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Halo Sobat Semanda. Halo. Oke, seminggu setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mungkin banyak problem atau masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi di SMA Negeri 2 Pringsewu, begitupun mungkin kaum muda gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sedikit membingungkan. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Pak Diki gitu. Yang pertama sebenarnya apa sih tujuan atau mengapa sih kita harus menjalankan ibadah puasa itu sendiri gitu. Oke, langsung aja berarti ya. Puasa ya, kalau kita ngomongin puasa, kalau secara bahasa itu kan puasa artinya menahan ya. Kalau di dalam Al-Quran itu udah jelas perintahnya kan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya tujuan dari puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa ya, dalam artian kita mematuhi perintahnya Tuhan dan menjauhi larangannya. Tapi lebih dalam lagi, apakah hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa? Sebenarnya puasa lebih dalam dari itu. Kalau secara syariat, secara zahirnya mungkin iya ya, kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kemudian pingsan atau murtad, gila, juga itu membatalkan puasa. Nah, tapi secara hikmahnya lebih dalamnya lagi, secara batiniahnya, kita bisa menahan hal-hal yang buruk. Contoh yang lumrah lah, suka gibah tuh. Terus apa lagi, ngomongin orang, sama ya, sama gimana, sama ngomongin orang ya, kira-kira lebih dalamnya ke situ sih. Jadi nggak cuma kita nahan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih ke dalam diri kita sendiri gitu. Jadi bisa dikatakan berhasil puasa kita kalau kita bisa menahan hal-hal buruk itu, nggak cuma menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu. Dan nanti kalau kita bisa berhasil menjalankan itu semua termasuk ke dalam diri kita, maka kita insya Allah masuk ke dalam circle-nya orang-orang yang bertakwa gitu. Oke, berarti tanda kutipnya tadi berhasil dalam menjalankan atau menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Karena ada juga nih pertanyaan yang menarik gitu kan. Jadi sebenarnya kalau puasa itu kan biasanya kita rentan lemah, letih, lesu gitu. Terus biasanya itu kita malas gitu kan. Nah, gimana sih cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri agar tidak terpengaruh sama rasa malas itu ketika kita menjalankan puasa gitu. Sebenarnya gimana gitu kalau mungkin menurut Bapak Diki? Oke, jadi rasa malas itu manusiawi ya. Memang ya, manusia diberikan semua rasa. Manusia dikatakan makhluk paling sempurna karena memiliki semua rasa dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Ya karena sebenarnya belum biasa aja kita berpuasa. Makanya
Rasulullah itu menganjurkan sebelum datangnya bulan puasa, di bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dan nggak lemes-lemesan lagi, nggak malas-malasan, dan udah menjalani hari kayak biasa. Banyak orang-orang atau anak-anak yang apa namanya jadi malas, jadi mager, terus lemes karena apa? Ya karena belum biasa. Kaget tiba-tiba kita biasa 1 tahun itu makan minum, lari ke sana ke sini tanpa merasakan letih, tiba-tiba datang bulan puasa langsung puasa. Dan itu menghilangkan kebiasaan makan minum kita. Nah, gitu. Oke, jadi perlu pembiasaan lagi untuk berpuasa. Ya, apa namanya, sarannya sih lebih banyak puasa sunnah, terus Senin Kamis, syukur-syukur bisa puasa Daud. Tuh. Ya Allah, ya, benar banget sih Mas. Terus gini Pak, kadang kan kalau misalkan di bulan puasa Ramadan itu identik sama sholat sunnahnya itu sholat sunnah taraweh gitu. Ya. Nah sebenarnya apa sih keuntungan kita dalam menjalankan sholat tarawih itu dalam sebulan penuh itu keuntungannya apa gitu? Oh ya, kan bisa apa namanya, dalam bulan Ramadan ini kan amal ibadah kita dilipat gandakan ya. Nah, sholat tarawih itu juga ada perintahnya, salah satunya untuk memperbanyak nilai ibadah kita. Ya biasa kita sebut pahala sih, ya kan. Dikalikan 10 kali lipat. Nah, tarawih itu sebenarnya sholat sunnah kan, sholat sunnah. Nah itu rakaatnya itu terbilang banyak biasanya. Yang umum itu ada 20 rakaat ditambah witir 3, ada yang 8 rakaat ditambah witir 3 jadi 11. Semua itu hal yang baik sih, hal yang baik, semua itu hal yang baik dan semua itu bernilai pahala bagi yang melaksanakan. Kalau enggak ya enggak sih. Oh gitu. Nah terus menarik ini, gimana cara kita memilih rakaat itu dalam sholat tarawih? Kan kadang ada yang memilih 20 plus 3 sholat witir. Ada juga yang lebih sedikit itu karena mungkin banyak aktivitas atau gimana gitu kan. Nah gimana apa yang mengharuskan kok kita bisa memilih yang lebih banyak atau lebih sedikit itu rakaatnya, atau memang ada keafdolan tersendiri atau bagaimana? Oh gitu. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada tuntutan untuk kita melaksanakan sholat raweh banyak atau sedikit ya, gitu. Jadi itu mungkin hanya adat yang ada di masyarakat ya. Kita ketika sholat di musola dekat rumah kita 20. Ya karena kita dari kecil di sana, ya maka sampai besar juga kita pasti sholatnya di sana. Dan itu terbiasa 20 rakaat. Dan begitu pun yang 8 rakaat juga seperti itu. Dan nggak ada yang mengharuskan kamu harus sholat raweh 20 rakaat, nggak ada. Karena status sholat raweh itu sunnah. Sunnah itu tidak bisa menggantikan yang wajib. Bahkan Nabi pun ya, Nabi itu sholat raweh nggak full selama 1 bulan, nggak. Hanya 4 hari saja. Nabi sholat raweh di masjid. Hanya 4 hari. Karena ditakutkan ketika Nabi sholat raweh selama 1 bulan full, nanti dikira sholat raweh itu wajib. Gitu. Jadi memang nggak diharuskan itu, tapi pahala untuk yang melaksanakan. Tapi pahala untuk yang melaksanakan, nggak diharuskan, tapi dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawih. Gitu. Kita melenceng sedikit dari puasa Ramadan itu kan. Di sini kan ada juga puasa sunnah ya Mas itu kan. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah puasa sunnah dapat digabungkan dengan puasa sunnah lainnya? Misalkan puasa Daud, terus digabung puasa Senin Kamis, atau misalkan ada puasa Ayyamul Bid gitu kan. Terus pelaksanaannya itu tuh digabung gitu atau gimana gitu. Itu bisa nggak sih gitu? Bisa, kalau sunnah dengan sunnah bisa disatukan gitu. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan untuk wajib dengan sunnah itu ada yang membolehkan dan ada yang tidak bisakan. Kalau sunnah dengan sunnah itu bisa. Contoh Oca puasa hari Senin dan itu pas Ayyamul Bid kan di tengah-tengah bulan, itu boleh. Jadi Senin dengan Ayyamul Bid gitu, itu bisa. Gitu, boleh. Atau puasa yang lain, puasa Muharram, kemudian pas datangnya hari Kamis. Jadi dapat 2 tuh, dapat 2 pahala tuh. Dapat pahala sunnahnya Muharram sama
Sunnahnya di hari Kamis. Terus untuk niatnya sendiri itu digabung atau gimana tuh Pak? Niatnya digabung, Digabung. digabung aja. Jadi niatkan untuk puasa, contoh Muharram dengan Kamis tadi ya. Niatkan untuk puasa Muharram dan juga sekalian di hari Kamisnya, gitu. Ya, sebenarnya nyari pahala, nyari hal-hal kebaikan di Islam itu mudah loh, enak loh, nggak perlu modal kita nyari pahala sebenarnya. Tinggal nahan, nggak ngeluarin duit, nggak makan aja dapat pahala. Dapat pahala. Iya kan? Bahkan senyumnya dapat pahala. Senyum dapat pahala. Makanya jangan mempersulit dalam beragama. Kalau kata Gus Bah itu, beragama itu harus gembira, beragama itu harus bahagia, gitu. Oke Pak, mungkin kita kan seringkali atau menjalankan ibadah puasa itu kan dari imsak sampai matahari terbenam gitu kan. Tapi kita seringkali bingung gitu kan. Apakah puasa kita itu sudah diterima atau enggak, atau cuman sekedar kita menahan lapar dan haus aja gitu. Nah, ada nggak sih ciri-ciri dari puasa itu dikatakan diterima gitu? Oke, jadi kalau ngomongin diterima atau enggak, saya nggak bisa memberikan jawaban pasti diterima atau enggak ya, karena yang menerima atau enggak itu kan Allah ya, yang menerima atau enggak itu Tuhan. Nanti kalau saya memberikan kepastian diterima, nyanyiin Tuhan dong. Jadi tapi ada sih indikatornya. Kalau misal memang Allah itu suka sama puasa kita, ada, dan insya Allah kalau memang Allah itu suka dengan puasa kita dan kemungkinan besarnya diterima itu banyak ya. Yang pasti ketika kita diberikan perintah untuk puasa, ya udah puasa, kita tahan rasa lapar, kita tahan rasa haus, dan juga tahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu salah satu kita sudah menjalankan perintahnya Allah, tidak membangkangnya gitu. Jadi kalau untuk diterima atau tidak, udah kita serahin aja ke Allah. Tapi kembali lagi, kalau memang Allah suka sama puasa kita akan mendapat banyak hikmah dari puasa itu. Allah akan memberikan keterangan hati kepada kita, kemudian Allah lebih membuat hidup kita itu lebih santuy kan, nggak gerusa-gerusu, dan masalah-masalah yang kita hadapi di depan itu pasti bisa diselesaikan dengan hati yang tenang, nggak dengan kebingungan, nggak dengan emosi dan lain-lain gitu. Itu kalau kita berhasil menjalankan puasa dengan baik dan benar. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin kaitannya sama fokus ya Pak. Kadangkala mungkin siswa itu karena merasa lapar gitu kan, jadi sulit untuk menerima pelajaran gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh tetap bisa fokus saat menerima pembelajaran untuk siswa sendiri? Oke. Kalau dari segi apa ya, ini psikologi mungkin ya. Kalau tentang sugesti ya. Iya, mungkin. Iya. Sebenarnya siswa nggak ke siswa dulu deh, ke diriku dulu ya. Kenapa bisa merasakan hal-hal seperti itu? Karena ketika masuk ke puasa, kita ngerasa wah puasa pasti lemes, pasti haus, pasti lapar. Nah dari sugesti itu sih yang membangun kita menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani keseharian kita itu jadi ya jadinya lemes beneran. Makanya kalau puasa ya udah kita semangatin diri kita sendiri, ya jadi semangat terus. Gitu. Nggak dari support system ya? Support system terbaik itu diri kita sendiri. Lebih main, coba lebih mainin suges diri ya. Jangan nganggap puasa itu menjadi hal yang membuat kita menjalani keseharian itu terhambat, menjalani keseharian kita itu nggak seperti biasa. Coba bangkitkan sugesti diri, motivasi diri sendiri untuk ya jalani hal-hal keseharian itu seperti biasanya aja, tanpa menyalahkan puasa kemudian membuat kita jadi lemes lah, inilah males lah karena puasa. Jangan menjas puasa lah gitu. Jangan menjas puasa. Oke. Nah, biasanya tuh kalau misalkan di bulan puasa itu identik sama ngabuburit gitu kan. Terus ada juga takjil gitu kan ya Pak gitu. Nah, itu sebenarnya menurut Bapak sendiri itu penting nggak sih harus ada di bulan Ramadan itu dengan tradisi-tradisi yang kayak ngabuburit, terus ada takjil gitu kan, berburu takjil biasanya kan ada. Penting nggak sih? Penting nggak penting sih?
penting nggak penting sih, karena itu kan apa namanya, senangannya orang masing-masing ya. Ada orang yang memang nggak suka keluar, ya mereka mau ngabuburit, mau berburu tajil pun nggak seneng, biasa aja ya kan, biasa aja. Tapi ini kan salah satu momen ya, salah satu momen ketika bulan Ramadan memang adatnya kita itu ada ngabuburit, ada berburu takjil. Ya udahlah, anggap saja untuk menjalin silaturahmi di situ, jadi ketemu sama teman kita, bisa bertemu dengan orang banyak di situ. Yang tadinya kita ketika bulan puasa jarang bertemu, karena momen Ramadan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya sangat menarik gitu kan. Mungkin ini salah satu dilema atau masalah untuk para remaja gitu kan. Jadi di sini kan biasanya itu ada anak-anak yang berpacaran gitu kan Mas. Nah, gimana sih menurut Islam atau agama Islam gitu kan? Jadi mereka itu tuh apa cuma dapat lapar, nahan minum aja gitu kan, atau bisa dapat pahalanya juga ketika mereka melaksanakan puasa tapi tetap pacaran gitu. Oh, Gimana gitu. tuh? Ya, jadi ngomongin Ramadan ya. Emang kalau nggak Ramadan boleh pacaran? Ya konteksnya Nggak juga kan? Di luar Ramadan pun nggak boleh pacaran, apalagi Ramadan nih kan, apalagi puasa kan. Kan sudah jelas nggak boleh mendekati zina ya kalau Islam. Kenapa? Perintah surat Al-Isra ayat 32 itu mendekati aja nggak boleh, karena Islam itu sangat memuliakan wanita, terutamanya ya, sangat memuliakan wanita, jangan mendekati zina. Karena apa? Karena ketika orang melakukan hal itu, ya yang paling banyak berbekas kan di wanita. Nah, kalau ngomongin tentang puasa, berpacaran, ya kita tidak bisa membendung rasa cinta. Katanya, yang kata mereka itu cinta ya, anak-anak remaja kan, katanya itu cinta. Tapi kan nggak tahu itu cinta beneran atau cinta hanya di mulut saja. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal puasa tapi tetap masih berpacaran, ya tetap nggak boleh. Puasanya wajib, pacarannya haram. Kalau dapat pahala atau enggak itu urusannya Tuhan. Urusannya Allah. Tapi kan kalau semisal kita ke ilmu jual beli, kalau kita anggap kayak ilmu jual beli, ya pacaran dapat dosa, pahala. Terus puasa dapat pahala. Lunas dong. Lunas dong. Kira-kira kayak gitulah. Kalau pakai ilmu jual belinya, lunas dong. Ya nggak dapat apa-apa, cuma menjalankan kewajiban aja. Tapi kan kita nggak tahu Allah mau ngasih pahala atau enggak, itu kan memang haknya Allah. Gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu orang yang berpacaran kemudian puasa tapi pacaran. Ya, anak-anak remaja zaman sekarang. Ya. Puasa wajib, pacaran haram. Ya. Puasanya wajib, pacarannya haram. Nah, nanti anak-anak ini salah persepsi ini, aduh parah ini. puasa pacaran haram. Ya nggak usah puasa sekalian, nambah haram itu. Oke, mungkin selanjutnya nih amalan-amalan tertentu gitu kan yang memang dianjurkan gitu ketika bulan Ramadan gitu kan. Biasanya kan kalau bulan Ramadan itu identik dengan pahala yang dilipat gandakan gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih amalan-amalan tertentu yang memang dianjurkan ketika bulan Ramadan itu berlangsung gitu aja gitu. Amalannya banyak. Semua amalan yang kita lakukan itu dinilai pahala, dilipat gandakan, terutama membaca Al-Quran kan. Kenapa dianjurkan membaca Al-Quran? Karena setiap hurufnya itu berisikan pahala. Ya, satu huruf kalau di luar bulan Ramadan itu hanya bernilai 1 pahala, tapi kalau bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Gitu. Jadi bayang pun Al-Fatihah itu ada berapa huruf kira-kira? Ada berapa huruf itu dikalikan 10, itu kan banyak banget kan. Nyari pahalanya enak banget pokoknya kalau Ramadan. Gitu. Nah, kemudian tidur pun dapat pahala. Ya, tapi jangan cosplay jadi jadi mayat ya. Jangan cosplay jadi orang mati ya. Dari subuh sampai maghrib. Jangan. Sahur
terus tidur langsung buka puasa. Puasa jangan kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya tidur mendapat pahala. Tidur itu dinilai ibadah dalam bulan Ramadan itu. Ketika kita tidur aja bernilai pahala, apalagi kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, ya kan? Kayak kerja, cari nafkah untuk keluarga yang sudah berkeluarga loh ya, yang sudah berkeluarga, kemudian membaca Al-Quran, ngaji, atau menuntut ilmu pun sekolah, ini kan termasuk ibadah ya, karena menuntut ilmu. Siswa-siswa semandap nih ya, dengerin ya, menuntut ilmu itu kalian datang ke sekolah itu ibadah. Jadi jangan karena puasa kalian bermalas-malasan menjadikan puasa itu alasan untuk kalian nggak berangkat sekolah, itu salah ya, nggak boleh. Jangan, anak semanda nggak boleh kayak gitu. Oke, anak semanda harus kuat. Ya, ada stikernya loh itu. Ada stikernya loh itu. Ya oke, ya itu menuntut ilmu juga ibadah. Jadi dilipat gandakan ya. Bayangkan kalian datang jam 7, pulang jam 1 ya kalau bulan puasa tuh. Dihitung berapa jam kalian ibadah tuh. Dilipat gandakan 10 kali lipat, banyak pahalanya. Makanya semangat sekolah untuk anak-anak semandep dan anak-anak lain. Ya guru juga memberikan ilmu itu juga ibadah. Bayang pun ya Bapak Ibu guru dari pagi sampai siang dilipat gandakan. Itu kan banyak banget. Ya guru yang datang tidur pun ibadah. Tapi ada loh cerita seorang itu wali diangkat menjadi wali karena tidur. Gimana? Karena tidur ya. Jadi suatu ketika ada seorang wali itu berdoa kepada Allah, beliau itu minta ditunjukkan ada enggak wali yang selevel dengan dia kewaliannya, level kewaliannya selevel dengan dia derajatnya. Kemudian Allah menjawab doanya itu. Ada kayak datangi wali itu. Nah, wali yang ini tahu kalau dia itu tukang tidur. Masa iya sih? Dia itu loh tukang tidur, nggak pernah melaksanakan sholat sunnah, ya kan? Tapi kok bisa jadi wali selevel dengan saya, selevel denganku, kan? Padahal kerjanya cuma tidur. Terus Allah jawab lagi, jadi kalau datengin orang itu, tanya sendiri kenapa dia tidur. Kenapa dia kerjaannya tidur kok jadi wali. Nah, ketika ditanya, kenapa kok kamu kerjanya cuma tidur tapi bisa jadi wali? Ya karena kalau tidur kan nggak maksiat. Ya, kalau orang tahajud, orang puasa itu kan dia terjaga, pikirannya itu masih bisa kemana-mana. Tapi kalau orang yang udah tidur itu dia tidak mikirin apa-apa, otaknya pun nggak bisa bermaksiat karena tidur, karena wasilah tidurnya itu. Kalau tidurnya benar, itu contoh tidur yang benar untuk ibadah, diniatkan untuk menghindari maksiat. Kalau tidur yang nggak benar, ya cosplay kayak orang mati tadi, dari setelah sahur tidur sampai buka. Itulah kisah-kisah ringan kayak gitu. Sebenarnya keseharian kita itu banyak banget yang bernilai ibadah, tapi terkadang kita kurang memahami hal-hal kecil seperti itu gitu. Banyak pertanyaan ini dari siapa sih? Pertanyaan dari para siswa. Oh, dari para siswa. Dari sobat semandap. Oke, dari sobat semandap, dengerin ya. Oke, terutama siswa. Pertanyaannya unik. Oke, dilanjutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada juga yang lebih unik lagi. Mungkin apa tuh? Oke, pertanyaannya adalah ketika bulan puasa tuh kan katanya itu setan atau iblis itu kan dibelenggu ya gitu kan. Tapi kenapa kok manusia itu masih bisa melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang memang menimbulkan dosa gitu kan? Padahal kan iblis atau setannya kan dibelenggu gitu kan. Terus gimana tuh? Ya, pertanyaannya itu, ya kan itu setannya nggak kelihatan ya. Yang dibelenggu kan setannya nggak kelihatan ya. Setannya yang kelihatan. Ya jadi gini ya. Jadi kenapa manusia dikatakan makhluk paling sempurna? Ya, kenapa manusia dikatakan makhluk paling sempurna itu sebenarnya ya? Karena di dalam diri manusia itu semua sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada. Contoh, malaikat. Sifatnya malaikat itu apa? Apa sifatnya malaikat? Taat kan? Taat ya. Manusia itu bisa taat kan? Ada yang taat.
mewarisi sifat malaikat. Setan nih, setan membangkang, kan, melakukan hal-hal yang keji kan. Ada nggak di diri manusia? Ada. Kemudian hewan, rakus, nafsu, kemudian tumbuhan. Sifat tumbuhan kita lahir kecil sampai gede sekarang itu kan tumbuh, itu sifat tumbuhan. Kemudian ada elemen-elemen air, api, tanah, udara, avatar ya kan, itu ada di diri manusia, semuanya ada di diri manusia ya kan, air, darah, udara untuk kita bernapas, kemudian api ketika kita marah itu menjadi panas, dan memang kita diciptakan dari tanah, tinggal tanah yang mana, tanah abang tak suka belanja atau tanah sengketa yang suka cari gara-gara. Nah itulah kenapa manusia dikatakan makhluk paling sempurna, semua unsur kehidupan ada di diri manusia, dan manusia diturunkan ke bumi itu punya dua misi. Yang pertama itu jadi Abdullah, dan yang kedua jadi Khalifah. Nah, manusia diciptakan dengan kemuliaan yang namanya mukarrom. Dimuliakan, manusia ini dimuliakan. Makanya jangan sampai kita menurunkan derajat kemuliaan kita, karena kita diciptakan sudah mulia. Kemudian manusia itu mukhayyar, diberikan akal ya, diberikan potensi untuk memilih, dan kesempurnaan di diri manusia itu terdapat pada akal. Nah, mukarrom, mukhayyar, manusia itu bisa memilih mau melaksanakan kewajiban atau enggak ya, bisa memilih. Sebagai mukallaf kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, diturunkan ke bumi sebagai Abdullah, hambanya Allah, dan juga Khalifah sebagai pengatur yang ada di bumi ya. Kita bisa memilih melaksanakan hal itu atau tidak, dan ketika kita melaksanakan atau tidak itu ada namanya balasan. Nah dari situlah kenapa yang katanya setan itu dibelenggu, tapi kok masih ada manusia yang melakukan hal-hal kejahatan. Oh ternyata manusia itu ya memiliki potensi untuk memilih, mau dia memilih hal baik atau buruk itu bisa dia lakukan, tinggal nanti pertanggungjawabannya gitu. Sangat jelas banget ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gitu kan. Jadi apa sih momen yang menurut Bapak itu kan yang paling membahagiakan gitu ketika bulan Ramadan itu datang gitu, atau momen apa yang paling berharga deh gitu kan buat Bapak gitu ketika adanya bulan Ramadan? Mungkin kalau momen itu kan tiap orang beda ya, jadi versi Bapak aja. Kalau versiku, momennya yang pertama itu banyak anak-anak kumpul di masjid, lebih banyak dari biasanya. Nggak kira cuma mereka tadarusan, kemudian mereka lari-larian, kemudian mereka mukul-mukulin beduk. Itu salah satu momen yang menurutku itu unik, dan kemungkinan tidak ada di jarang ada di bulan-bulan lain gitu. Jadi momen itu yang menurutku berkesan. Di sisi lain bisa kumpul keluarga yang tadinya makan sendiri-sendiri, ketika sahur bisa makan bareng, buka bisa makan bareng gitu. Itu sih momen-momen yang ada di bulan Ramadan sih ya, kecuali anak kos ya. Ya gak apa-apa. Bisa, oh ya bisa video. Kalau sekarang teknologi udah canggih. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya bulan Ramadan ini itu kan, banyak hikmahnya gitu kan. Semoga apa yang kita jalankan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pesan tersendiri untuk sobat Semandap dari Pak Diki Tristiawan gitu kan, dalam menjalankan puasanya sebulan ke depan gitu kan. Pesan dulu. Sobat Semandap, pesannya jangan jadikan puasa sebagai alasan kalian untuk bermalas-malasan ya. Anak Semanda harus kuat. Oke, mantap. Udah mungkin cukup sih itu, kita bisa sambung lagi kalau misal memang ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Syukur-syukur nanti kita bisa buat video lagi kan dengan pertanyaan-pertanyaan unik anak-anak kita ya kan, karena ya itu pertanyaan yang menjadi kebingungan mereka gitu.
Ternyata memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang luar biasa gitu kan dari sobat-sobat semandap ini gitu kan. Mungkin kita bisa buat di part 2-nya atau season 2-nya gitu kan. Dan mungkin kita juga bisa kumpulkan beberapa pertanyaannya gitu kan lewat IG Semandap gitu kan. Mungkin cukup sekian dari podcast kita hari ini gitu kan. Mungkin kita sapa dulu sobat Semandap gitu kan. Oke, halo Halo, sobat Sobat semandap, sampai Semandap. bertemu kembali di lain waktu. See you next time. See you next time. Oke, kami akhiri podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.